بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا آمين يا رب العالمين عن ابن عباس سانكين صحابة ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ing dalem nafsiri dawuh Gusti Allah taala fi qaulihi ta'ala ing dalem nafsiri dawuh Gusti Allah taala rupane dawuh la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih qala dawuh sinten Ibnu Abbas kana ono Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yu'aliju ikun nemen-nemeni sinten Kanjeng Nabi yu'aliju ikun nemen-nemeni sinten Kanjeng Nabi minat tanzili saking temurune wahyu minat tanzili saking temurune wahyu syiddatan kelawan banget syiddatan kelawan banget wa kana lan ono sinten Kanjeng Nabi mimma ay rubbama iku terkadang mimma terkadang yuharriku iku ngobah-ngobahake sinten Kanjeng Nabi mimma terkadang yuharriku iku ngobah-ngobahake sinten Kanjeng Nabi syafataihi ayo basa kramane cangkem apa tutuk lisan bahasa Arab tapi mulut itu tutuk syafataihi ing tutuk lorone Kanjeng Nabi syafatahi ing tutuk lorone Kanjeng Nabi faqala mongko dawuh Ibnu Abbasin sinten sahabat Ibnu Abbas berarti mulai faqala iku tidak termasuk napa hadis fa'ana mongko utawi ingsun sinten Ibnu Abbas uharriku iku ngobah-ngobahake sapa ingsun uharriku iku ngobah-ngobahake sapa ingsun huma ing syafataini utawa rong tutuk huma ing syafataini kama kaya barang kana kang wis ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuharriku iku ngobah-ngobahake sinten Kanjeng Nabi huma ing syafataihi yuharriku iku ngobah-ngobahake sinten Kanjeng Nabi huma ing syafataihi fa anzala mongko nurunake Fa'anzala mongko nurunake Allahu sinten Gusti Allah azza wa jal. Sing turun apa la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Thumma inna alaina bayanah. La tuharrik aja ngobah-ngobahake sira. Sinten sing dimaksud? Kanjeng Nabi. La tuharrik aja ngobah-ngobahake sira bihi kelawan Al-Qur'an. Bihi kelawan Al-Qur'an lisanaka ing lesan ira. Lisanaka ing lesan ira litakjala supaya age-age sapa sira. Litajala supaya age-age sapa sira bihi kelawan Al-Qur'an
bihi kelawan Al-Qur'an inna alaina sak temene iku ing atase kita alias menjadi tanggung jawab kami. Nah iki balike teng kene sinten Gusti Allah. Inna alaina sak temene iku ing atase kita jam'ahu apa ngumpulake Quran. Jam'ahu apa ngumpulake Al-Qur'an. Wa qur'anahu lan maca Al-Qur'an. Wa qur'anahu lan maca Al-Qur'an. Qala dawuh sapa Ibnu Abbas. Ini berarti tafsirus sahabah. Qala dawuh sinten Ibnu Abbas. Jam'ahu tegese ngumpulke Al-Qur'an. Jam'ahu tegese ngumpulake Al-Qur'an laka kedue sira. Dikumpulno ring di fi sadrika. Sadrun makna awalnya apa? Dodo. Tapi yang dimaksud adalah hati. Tapi apakah hati berada di dada? Hah? Itu sing iso jawab Imam Ghazali ya. Sing iso jawab Imam Ghazali. Ada yang mengatakan memang tempatnya di dalam dada, tapi biasanya sing deg-degan ono deg-degan jatuh cinta atau kewedan ini ngene. Dodo mentawane ndok kono watahe. Tapi yang dimaksud adalah di dalam diri sendiri. Fi sadrika ing dalam dodo ira. Wa taqra'a fi sadrika alias ing dalam ati fi qalbika. Wa taqra'a lan maca sapa sira hu ing Al-Qur'an. Fi sadrika ing dalam ati ira wa taqra'a lan maca sapa sira hu ing Al-Qur'an. Fa idza qara'na mongko nalikane maca sapa kita. Fa idza qara'na mongko nalikane maca sapa kita hu ing Al-Qur'an fattabi mongko ngetut bureni sapa sira. Fattabi mongko ngetut bureni sapa sira Qur'anahu ing wacan Al-Qur'an. Qur'anahu ing wacan Al-Qur'an. Qala dawu sapa Ibnu Abbas. Fastami mongko ngrungokno temenan sapa sira. Fastami mongko ngrungokno temenan sapa sira lahu kedue Qur'anah lahu maring Qur'anah wa ansit lan nengklengno temenan sapa sira. Wa ansit lan nengklengno temenan sapa sira. Bedane sama mbek ansitu apa? Ansitu wasma'u ya. Kalau sama itu hanya mendengar tapi belum tentu memahami. Tapi kalau ansit itu mendengarkan dengan usaha untuk memahami. Ya karek sampean ini termasuk nek Jumatan ansitu apa wasma'u tok bahkan apa malah wataribu dol ilang kabeh keturun kabeh nek pas Jumatan. Enak anjen turun nek pas Jumatan masyaallah. Summa inna alaina nuli keri-keri sak temene iku ing atase kita. Summa inna alaina nuli keri-keri sak temene iku ing atase kita yakni Gusti Allah. Bayanahu apa keterangane Al-Qur'an. Bayanahu apa keterangane Al-Qur'an. Summa inna alaina ay tegese nuli keri-keri sak temene ing atase kita antaqra'ahu apa yen to maca sapa sira hu ing Al-Qur'an. Antaqra'a apa yen to maca sapa sira hu ing Al-Qur'an. Nah, wes kita mandek sik. Ini masih berkaitan dengan bab yang pertama kaifakana badul wahyi. Jadi kalau kemarin kita sudah sampai cerita bahwasanya Kanjeng Nabi sudah yakin kalau beliau adalah seorang nabi.
Kemudian kita disodori dengan salah satu hadis yang isinya adalah tafsirus sahabah. Sahabat Ibnu Abbas itu berusaha menafsiri salah satu daripada partisi yang ada di dalam Al-Quran. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang penafsiran beliau terhadap ayat la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Sebelum jauh ke sana, sebelum jauh ke pembahasan ini, jadi Al-Quran itu dawuh Gusti Allah. Kita juga punya kewajiban untuk memahami dawuh-dawuh Gusti Allah itu sesuai apa yang diinginkan oleh Gusti Allah. Biar kita itu tidak masuk dalam kategori orang-orang yang mengatakan yaqulul haq yuradu bihil batil. Mengatakan perkara yang benar tapi digunakan untuk tujuan-tujuan yang salah. Atau jangan sampai kita terjebak pada memahami teks daripada Al-Quran tidak sesuai dengan keinginannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itu masih menjadi perdebatan panjang sampai sekarang seperti halnya ayat-ayat mutasyabihat yadullahi fauqa aidihim ar-rahmanu alal arsyis. Bahwa itu kalau orang-orang yang berhati-hati seperti salafus saleh, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan imam-imam yang dulu, Imam Asy'ari, itu juga masih menggunakan tafsir yang tidak berani menafsiri. Misalnya kalau ditanya yadullahi fauqa aidihim, Allah punya tangan ya berarti gitu ya. Yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Secara harfiah artinya seperti itu. Apakah Allah itu benar-benar punya tangan? Wallahu alam. Allahu a'lamu bimuradihi. Dijawab seperti itu. Jadi urung ora usah tekan alif lam mim lagi iku mawon ndek wis muni Allahu a'lamu bimuradihi. Karena mereka takut menafsiri Al-Qur'an tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Kanjeng Nabi itu mewanti-wanti betul, melarang betul bagi kita-kita. Apa meneh nggih bagi wong Jawa sing ora paham bahasa Arab. Berani-berani yang menafsiri Al-Quran. Kalaupun dia benar menafsiri Al-Quran delalah kok cocok dengan kersane Gusti Allah, itu pun masih salah karena tidak didasari dengan ilmu. Ya kayak iku semalam itu kamu berpendapat tapi tidak pakai makhot. Paham sampeyan? Kamu berpendapat tapi tidak ada referensi. Kan lemah kan itu. Itu aja kita bisa mengatakan lemah, apalagi ini dawuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham sampai sini poinnya. Nah, berarti urusan tafsir menafsiri Al-Qur'an itu tidak sembarangan. Lalu siapa yang paling pantas untuk menafsiri Al-Qur'an? Pertama Kanjeng Nabi. Dawuh Sayyidah Aisyah kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Kanjeng Nabi itu Al-Qur'an. Berarti bisa kita pahami bahwasanya apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi adalah bentuk representasi atau penampakan daripada wujud isinya Al-Quran. Kita pengen roh Al-Quran, delok Kanjeng Nabi. Nek saiki gampang, nek pengen ngerti isinya Al-Quran, delok Pak Yai, delok para Habib, delok para masyayikh. Karena akhlak mereka sesuai dengan jalurnya Al-Quran. Pertama yang paling berhak untuk menafsiri Al-Quran itu ya yang menerima dulu, yaitu Kanjeng Nabi. Lalu kedua, ketika tidak ditemukan tafsir itu di dalam hadisnya Kanjeng Nabi, kita merujuk pada siapa? Merujuk pada sahabat. Seperti ini, sahabat Ibnu Abbas adalah sahabat yang paling pionir, yang paling master dalam masalah tafsir Al-Quran. Berarti ojo ngasih setelah Kanjeng Nabi terus tafsirmu mbok jokno, ora kena iku. Ora kena, ora. Kudu Kanjeng Nabi baru sahabat. Sahabat pun tentu pilih-pilih juga, enggak boleh yang nuwun sewu sing kakean guyon seperti sahabat Nuaiman ya. Sahabat Nuaiman bukan fannya di situ, fannya dia adalah membuat tertawa Rasulullah. Sudah, kalau kamu pengen cari referensi untuk bahan tertawa Rasulullah ya Nuaiman, tapi jangan cari tafsirnya Nuaiman. Ya, paham ya sampai ini ya. Karena ada sahabat di Indonesia enggak semuanya cerdas. Ada yang paham, ada yang enggak paham. Bon, tafsirus sahabah menjadi rujukan kedua. Setelah tafsirnya Kanjeng Nabi dan sahabat, turun tabi'in itu sudah khilaf banyak. Ada yang mengatakan boleh,
Ada yang mengatakan tidak boleh. Bahkan ada yang mengatakan wajib mengambil tafsir para tabi'in. Karena para tabi'in itu masih muridnya para sahabat. Ngono wae tabi'in ora kabeh. Sing terkenal kayak Mujahid. Imam Al-Mujahid muridnya Ibnu Abbas itu boleh diambil. Ane tabi'in sing gaweanane palsu. Hadisnya misalnya, apakah bisa diambil hadisnya? Oh, enggak bisa. Contoh saja Imam Ibnu Ishaq, orang yang pionir dalam masalah Al-Asirah wal Maghazi, biografinya Kanjeng Nabi. Kamu kok cari tafsir kok lewat kitabnya dia, ya keliru. Tidak boleh, harus lewat Imam Mujahid. Wong Hasan Basri mawon, ketika Al-Imam Hasan Al-Basri yang alimnya seperti itu saja, itu jarang sekali mengeluarkan tafsir. Nek mau idho hasanah ya bener gini Imam Hasan Al-Basri. Padahal iku muridnya Sayyidina Ali loh, kurangnya apa? Maka dari itu stepnya untuk kita bisa memahami Al-Quran, kita harus tahu bagaimana Kanjeng Nabi menafsiri. Kalau tidak ada, tahu cara sahabat menafsiri. Kalau tidak ada di sahabat, baru turun cara para tabi'in. Nah, itu yang paling penting. Ini harus kita pahami. Saya memang membuat Anda ini biar merasa takut gitu. Karena di Indonesia kalau muni tafsir itu roto-roto yang dimaksud itu bahasa. Yaitu memaknai secara harfiah. Wah, ini repot nih. Ya betul, semua harus sesuai dengan KBBI istilah Pak Haji Hasan ya. Ikrar sesuai KBBI ku apa? Sama lafaz di dalam Al-Qur'an disesuaikan dengan maksud orang Arab itu apa? Ya perlu, tapi itu kan hanya perangkat untuk memahami. Jadi memahami Al-Qur'an itu perangkatnya banyak. Harus bisa bahasa Arab dasar, harus bisa menguasai Arab yang lanjutan. Nahwune gak cukup nganggo jurumiyah. Sak dhuwure Ibnu Aqil. Carane kan bukan hanya nahwu sorofnya, kemudian baru fikihnya juga harus yang fikih muqarin, fikih perbandingan madhab. Kudu menguasai, harus pinter usul fikih, harus pinter sembarang tetek bengek. Nek ora engko malahin nafsiri keliru. Nah, kalau ini kan sudah Ibnu Abbas nih di dalam kitab Sahih Bukhari. Apa yang dikatakan beliau berarti benar. Apa yang dikatakan beliau berarti pemahaman yang benar. Dan kita harus ikuti, jangan sampai menafsiri di luar itu. Kalau Anda mengatakan, ayat ini cocok loh dengan keadaan saya, ya itu yang bisa diharapkan. Anda bisa memahami Al-Quran sesuai dengan kondisi Anda, tapi jangan paksakan tafsiran kehidupan Anda di tafsir kitab. Tafsir kitab itu dengan tafsir kehidupan. Kita buatan. Tafsir paham maksud saya enggak? Tafsir kehidupan. Anda mengalami sebuah problem, kemudian baca Al-Quran, nemu solusinya. Tapi kan itu tafsir untuk kamu sendiri, ya enggak? Tafsir untuk kamu sendiri, untuk keadaanmu saat itu. Besok baca ayat itu lagi juga beda penangkepannya. Gitu, tapi kan boleh enggak memaksakan pemahaman Anda di orang lain atau di dalam kitab. Oh, sing kitab itu keliru, pendapat itu yang benar, enggak boleh. Sudah tutup bab tafsir itu sudah tutup. Paham ya? Tafsir untuk memahami dawuh-dawuh Gusti Allah. Apa meneh nek sampean berusaha, wah aku tak nafsiri Alif Lam Mim, tak nafsiri Yasin, tak nafsiri Shad. Nah, iki artine apa kabeh? Ora ahli hikmah. Ora ahli hikmah kok dolanan kono tahajude ora tahu kok iso dolanan dolanan ayat-ayat sing mutasyabihat atau ayat-ayat huruful muqatta'ah. Pun. Ini mukaddimah daripada tafsir. Ini kuliah satu semester selesai tentang tafsir. Nah, Ibnu Abbas di sini diceritakan bahwasanya beliau menafsiri ayat la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'aliju minat tanzil syiddah." Dulu Rasulullah kalau diberi wahyu oleh malaikat Jibril itu berusaha temenanan, fokus temenanan untuk menangkap apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Berarti bisa difahami bahwasanya Al-Quran itu dengan dawuh ini loh ya, dengan dawuh ini lafzan wa ma'nan, secara teks maupun secara makna itu betul-betul dari siapa? Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena ada ulama yang mengatakan Al-Quran itu wahyunya dari Allah, redaksinya ada yang mengatakan dari Allah, ada yang mengatakan dari malaikat apa? Jibril, ada yang mengatakan itu redaksinya Kanjeng Nabi. Tapi yang paling sahih adalah lafdzan wa ma'nan Al-Quran seluruhnya dari Fatihatul Kitab sampai An-Nas itu betul-betul redaksi dan maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya iki mau apa Kanjeng Nabi yu'ali juminat tanzil, ketika turun wahyu berusaha ngikuti apa? Ngikuti wahyu, ngikuti apa sing diomongke malaikat Jibril. Paham sampai sini ya? Karena yu'ali juminat tanzil syiddah. Terus caranya bagaimana? Wa kana mimma yuharriku syafataihi. Bahkan Kanjeng Nabi untuk berusaha ngikuti bacaan Al-Quran yang disampaikan oleh malaikat Jibril itu berusaha dermimil. Misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, malaikat Jibril ngene ngono langsung kayak gini loh. Beliau mendengarkan tapi sekaligus mengikuti. Paham sampai sini? Nah, beliau mendengarkan tapi sekaligus mengikuti. Ini orang-orang yang multitasking saja yang bisa ini. Orang yang pikirannya bisa bisa fokus pada beberapa masalah. Kalau kita enggak, fokus, gelambiar, orang iso multitasking, cekeli penggawean loro hajur kabeh. Nah Kanjeng Nabi kan mboten. Beliau itu cetha cerdas. Kayak dene umatnya lah, kayak Imam Syafi'i lah atau Imam Ad-Darimi. Sing gurune nerangno apa sing dhek gawe kitab. Kon baleni keterangane gurune ijek iso. Nah, itu multitasking itu namanya ya. Sekali bekerja untuk beberapa pekerjaan. Nah, kan Nabi itu bisa sebenarnya, tapi sama Gusti Allah sama Allah dilarang. Ketika Kanjeng Nabi berusaha mengikuti dengan cara dermimil, ya, faqala Ibnu Abbas mengatakan, fa ana uharrikuhuma kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuharrikuhuma. Gini, kamu tak beri contoh bagaimana Kanjeng Nabi itu menggerakkan kedua mulutnya ketika menerima wahyu. Dicontohin iki. Jadi murid-muridnya dicontoh nih. Kayak ngene iki lho Kanjeng Nabi. Wallahu alam saya belum dapat hadis musalsal ini. Ada musalsalnya. Musalsal bitahriki syafatain dengan menggerakkan dua bibir, Terus setelah itu fa anzalallahu azza wajalla. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu. Isinya wahyu la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Wahai Muhammad, janganlah engkau menggerakkan kedua bibirmu agar segera bisa mengikuti bacaan Al-Quran yang dibaca oleh siapa? Malaikat Jibril. Maksudnya ketika Jibril itu lagi menyampaikan wahyu dari aku, kamu jangan ikut-ikut ikut-ikut lesanmu bergerak. Kamu diam dulu, dengarkan dulu. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Tenang. Kami yang menanggung bahwasanya Al-Quran itu pasti bisa kamu miliki. Jadi ngene, nek ana wong, nek ora ana rekaman loh ya, nek ora ana rekaman, ketika dawuh ana wong ketika ngomong, kemudian kita disuruh untuk mengulanginya. Itu kan kita takut kalau semua informasi yang diberikan itu hilang. Nah, itu Kanjeng Nabi juga merasa khawatir seperti itu, padahal Kanjeng Nabi itu multitasking, padahal Kanjeng Nabi itu cerdas. Ngono ae ketika Gusti Allah mboten marengi, mboten paring izin bahwasanya Kanjeng Nabi itu segera untuk mengikuti Al-Qur'an saknalika. Carane piye? La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Ketika wahyu turun padamu, kamu jangan tergesa-gesa untuk menggerakkan bibirmu. Tenang saja, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Apapun informasi wahyu yang kami sampaikan kepada kamu, itu tanggungan kami, bahwasanya kamu pasti bisa menghafalnya, pasti bisa membacanya. Maka dari itu Imam Ibnu Abbas mengatakan qala jam'ahu laka fi sadrika wa taqra'ahu. Kami yang menanggung Al-Qur'an yang dibaca oleh Jibril tersebut bisa kamu ikuti, ada di dalam hatimu. Alias mendengar itu langsung apal. Maksudnya iki koyo ngono. Fa idza qara'nahu, jika kami membaca Al-Qur'an, fattabi' qur'anah. Boleh kamu ikuti setelah bacaan Quran kami selesai. Boleh kamu ikuti setelah wahyu turun
selesai. Ai qala fastami' lahu wa ansit. Dengarkan dulu, pahami terlebih dahulu baru diikuti. Tsumma inna alaina bayanah. Kemudian masalah isi daripada Al-Qur'an, keterangan daripada Al-Qur'an itu juga menjadi tanggung jawab kami. Artinya gini. Seorang nabi, ketika Kanjeng Nabi itu memiliki kewajiban untuk menerima dan menyampaikan apa? Wahyu. Karena tugasnya beliau bukan hanya nabi, tapi rasul dan nabi. Rasul adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah dan punya kewajiban apa? Menyampaikan wahyu kepada umat. Lah, ketika ada instruksi dari langit, nah, instruksi dari pangeran, itu kan harus dipahami betul. Kayak awak sampean lah, tak instruksi, no, ayo kamu bikin acara gini dengan step seperti ini misalnya. Kamu acara Maulid Nabi harus bikin ketuanya ini. Kan gitu. Maka yang ketika diamanahi dalam hal ini adalah seorang nabi, itu takut kalau ada informasi yang hilang. Makanya Kanjeng Nabi ketika turun wahyu awal-awalnya itu selalu berusaha mengikuti sinten Jibril bin rumangsane Kanjeng Nabi ora hilang. Padahal Kanjeng Nabi cerdas. Padahal Kanjeng Nabi itu limpat akale, pinter, multitasking, ora kaya awak dhewe. Sekali informasi mau bahkan 10 kali informasi juga belum paham-paham juga kan itu. Nah, kemudian Gusti Allah memberikan cara la tuharrik bihi lisana kali tak jalabi. Ini adalah sindiran loh buat orang yang mau ngapalin Quran sebenarnya. Kalau kamu mau ngapalin Quran itu jangan dibaca dulu, jangan lesanmu jangan ikut bergerak, baca terlebih dahulu, dengarkan baru ikuti. Caranya itu seperti itu. Nah, iki sing wong sing ngapalke Quran ku biasanya anggar maca karo langsung ngapalno, nggih ta mboten? Akhirnya yang terjadi yo kolak-walik. Makana Allah ghafurur rahimah azizan hakimah. Yo bingung niku. Karena dia enggak terbiasa untuk membaca, mendengarkan, kemudian baru mengikuti. Kan itu kan 3 kali 3 kali langkah nggih. Sing enak kan dibuka langsung diwaca yang sak ngapalno kan ngoten ya. Teman-teman ngoten nah mboten? Nah, ini keliru. Selevelnya nabi saja carane ngapalno yang ngono lho. 22 tahun. 22 tahun carane ngapalno yang ngono. Dirungokno sik. Kamu Kanjeng Nabi memang tidak bisa baca ya. Dirungokno sik, kemudian apa? Diikuti baru difahami maknanya. Makanya itu inna alaina bayanah. Itu artinya kamu kalau mau menghafalkan biyen tenggine ati nancep temenan, iku yo dipahami tafsirannya atau dipahami artine. Sebenarnya itu sindiran buat kita. Wong nabimu ae nek ngapalno ora cepet-cepet tok 22 tahun kok cepet-cepet. Maksudnya gitu. Nah, ngono ya. Jadi sabar, telaten. Apalagi yang kamu hafalkan dawuh Gusti Allah. Makanya jangan aneh kalau ngapalno salah. Kalau ngapalno salah, iku harokate yo salah. Nek harokate salah dandanine keliru dan dandanine suwe apa sedelok. Yo angel malah. Nah, saya katakan susah. Makanya hati-hati. Buka Al-Qur'an, baca, jangan dilisankan, dibaca terlebih dahulu, dilihat hurufnya, dilihat apa harokatnya, baru kalau bisa ada murotalnya, ana murotale utawa kanca sing ngaji, rungokno carane ngaji kaya apa, baru diikuti. Nah ini 3 step panjang. Kanjeng Nabi sabar kok 22 tahun sampean ora sabar, selak rabi. Ya gitu. Fakana mongko ono. Paham nggih? Sudah sampai paham ya sampai sini? Kalau carane ngapalke Quran tak beleni meneh. Dibaca hurufnya alias dibaca diteliti harokate hurufe ben sing mat ya diwaca mat, sing gunnah diwaca gunnah, fathah diwaca fathah, kasroh diwaca kasroh. Karena di sini masih kedapatan anak yang juz ammanya harokate keliru-liru ijono. Jadi diwaca sik, diteliti sik. Kemudian yang kedua kalau bisa mendengarkan dulu baru kemudian diikuti. Nah ngono. Iku carane Kanjeng Nabi ngapalno. Nek sing carane sampean niku mbuh carane sapa ora paham. Carane nafsu ta. Fakana mongko ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ba'da dzalika ing dalem sak badane mengkono turune ayat, temurune ayat. Idza ata nalikane sowan. Idza ata nalikane sowan hu ing Kanjeng Nabi Jibrilu sinten malaikat Jibril. Jibrilu sinten malaikat Jibril. Istamaah mongko mirengaken sinten Kanjeng Nabi. Istama'a mongko mirengaken sinten Kanjeng Nabi fa idzan talaqa mongko nalikane bali mulai ring dimbuh main tiyo Jibril. Fa idzan talaqa mongko nalikane bali Jibril sapa Jibril. Wah payah alamat Jibril di repot. Si ente bingung, COD sing Shopee COD bingung. Qara'a mongko maos Qara'a mongko maos hu ing Al-Qur'an. Qara'a mongko maos hu ing Al-Qur'an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama kaya barang qara'a kang wis maca sapa Jibril. Qara'a kang wis maca sapa Jibril hu ing ma. Nah, karena sudah dapat dawuh dari Allah seperti itu, maka Kanjeng Nabi setiap kali didatangi Jibril itu merasa tenang. Nah, merasa tenang karena sudah ada jaminan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan Kanjeng Nabi itu pasti akan hafal napa? Al-Qur'an. Makanya kata beliau, makanya setiap kali Kanjeng Nabi setelah turunnya wahyu la tuharrik bihi di sana kali tak jalabi, ketika Jibril datang ya didengarkan aja, didengarkan. Kalau Jibril sudah tidak ada baru Kanjeng Nabi mulai membaca. Ini adalah metode yang paling pas untuk menghafalkan Al-Qur'an atau metode yang paling tepat untuk menghafalkan Al-Qur'an. Makanya di sini di dalam syarahnya walhasilu yang intinya adalah al-nal halatal ula, tingkah yang pertama jam'ahu fi sadrihi. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwasanya Al-Qur'an itu berada di dalam hatinya Kanjeng Nabi. Wasaniyah, dan janji yang kedua tilawatuhu, yaitu Kanjeng Nabi pasti mampu membaca Al-Qur'an. Kan wis dihafalno, wis apal ning ngene ati dan dijanji oleh Gusti Allah bisa mengulang hafalannya. Dan yang ketiga tafsiruhu wa idahuhu. Kanjeng Nabi memiliki kemampuan untuk menafsirkannya. Ini sebenarnya bisa kita terapkan. Jadi tak beleni meneh nek wong sing ngapalke Quran itu minimal 3 step ini. Dibaca dulu secara ya diam, anggap saja kamu sedang diparani malaikat Jibril, ya. Anggap saja seperti itu. Oh Jibril ini nggawa ayat iki, tak wacane sik. Setelah itu kalau bisa temanmu yang di sampingmu untuk membaca, apakah bacaannya dengan apa yang kamu baca benar apa ora, dicocok-cocokkan. Setelah itu baru kamu mulai menghafal. Terus kalau kamu mengatakan ini kesuwen Gus, iso wong pinter kayak aku langsung ae misalnya kan ngono misalnya. Saya belum pernah menemukan naskah atau keterangan dari seorang sahabat pun ya, dari para sahabat yang menggunakan metode yang seperti Anda lakukan. Mereka para sahabat loh iki wong Arab loh iki jelas Arab. Seperti Ibnu Abbas, kemudian beberapa sahabat yang lain, itu kalau ngapal ke Al-Qur'an itu juga sama. Kalau mereka banyak yang ummi ya, banyak yang tidak bisa baca dan tulis. Mereka itu mendengarkan terlebih dahulu. Pertama mendengarkan dari Rasulullah. Setelah dari Rasulullah mendengarkan dari teman-temannya yang hafal ayat yang disampaikan oleh Rasulullah. Setelah itu baru dia baca. Nah, dan dia tidak akan keluar dari ayat yang dia baca. Tidak akan pindah ke surat yang lain kecuali sudah paham isi dan maknanya, sudah paham tafsir dan maknanya. Nah, misalnya dia maca An-Nas, surat An-Nas, kemudian dirungokno, oh macane An-Nas koyo ngono, terus tak maca. Dia tidak akan pindah ke surat Al-Falaq kalau belum paham isinya surat An-Nas. Orang Arab loh iku, awak dhewe masyaallah. Skip terus ya. Al-Baqarah bar skip langsung Ali Imran ya. Ali Imran skip terus rati-rati katam kon baleni kocar
Kacir. Nah iya. Saya belum pernah menemukan dawuh yang seperti itu. Yang artinya pasti bisa enggak. Yang ada itu memang mumarosah atau latihan terus mengistiqomahkan pola. Polanya seperti itu. Makanya kalau ada ya pondok yang mengatakan 2 bulan hatam hafal Quran misalnya dengan bayar 9 juta atau 10 juta kan ngono ya. Itu saya masih sanksi. Saya masih sanksi iki bener temenan ta ora. Soale sanate sing koyo ngono ku sok kondi gitu lho. Ya sanate sing koyo ngono saka ngendi? Wallah alam cukup cobalah Anda mengikuti pelatihan-pelatihan seperti itu dek menawani berhasil ya. Oh berarti memang ada metode. Tapi kalau setahu saya wong sing tahu melu sapa dek kene iki? Saya malah enggak tahu sing Mesir ki sapa? Gus Fakih iku ya tahu kok niku jarene melu bari yo intine setor terus ya, tapi ora medulekno hafalan yang sudah dihafal. Itu tadi satu halaman skip, satu juz skip, detik-detik bar terus kon balene ora iso. Nah, jadi alon-alon, memang alon-alon. Tapi kita juga jangan terlalu alon-alon. Maksudnya gini, mosok setahun sing tahfidz kok setahun mau sak juz tok nambahe, atau malah rak tambah. Iki menghindari apa kowe kan. Jadi tetap kudu usahani. Cobalah Anda itu kalau yang sudah menghafalkan Al-Qur'an atau sudah mau selesai sekarang masuk pada tafsirnya kan gitu. Masuk pada terjemahnya. Iya, biar tahu gitu loh. Enak baca Al-Qur'an ngerti maknane, baca Al-Qur'an ngerti maksudnya, nikmat banget temenan. Siapa? Cupang Masya Allah. Iya coba. Masya Allah wa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngono ya berusaha membaca tafsir bareng. Nah, keren kalau bisa. Makanya sekarang itu banyak cetakan-cetakan Al-Qur'an yang bukan hanya terjemah tapi sekarang sudah mulai ada tafsir yang sedikit-sedikit ya at-tafsirul muyassar, tafsir yang ringkas. Nah, iku nek sing iso maca Arab monggo. Saya juga pernah punya Quran, mbok saiki ning diwujude tak wekno bocah apa ora ya kelali. Tafsir Tobari kalau enggak salah. Tafsir Ibnu Jarir At-Tobari diringkas terus kanan kiri niku Al-Qur'an tafsir. Ya ngono, nek iso. Sing wis kedaru ngapalno iku ya kudu maca tafsire. Kudu maca tafsirnya. Saya itu sampai hari ini yang bisa saya lakukan itu kadang loh saya bukan penurunan kualitas, tapi kadang dalam satu hari sak juz itu gak bisa selesai, kadang setengah juz. Kenapa? Ya melu maca ingku tafsirane, nikmat wae ngoten. Jadi maca sak ayat atau maca tafsirane. Sudah mulai tadabbur ya, makome dhuwur ya. Jadi tapi saya bisa tadabbure ora iso sak juz kaya para ulama ya beda lah mereka orang ahli ilmu otomatis kalau baca Quran harus paham. Kalau kita kan baca tafsirannya kadang sebab nuzulnya ayat ini seperti ini ya kan. Seperti ayat ketika kemarin saya baca inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu ternyata ayat untuk menghibur Kanjeng Nabi itu. Kanjeng Nabi kan setelah meninggal oleh putranya Sayyid Ibrahim itu kan langsung orang kafir Quraisy ada yang mengatakan, mandul Muhammad. Al-Abtar itu artinya mandul. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan ayat itu. Surat Inna A'thainakal Kautsar. Waqila Inna A'thainakal Kautsar ini turunnya bukan seperti turunnya ayat-ayat yang lain. Itu turunnya di dalam mimpi. Oh, ngono. Wes pokoknya seru pokoknya maca tafsir itu seru. Makanya butuh effort, butuh usaha yang lebih. Tapi nek sampean sudah sing mudabir ya sing tak saranke mudabir iku ya sing kudune maca tafsire barang gitu loh. Maca tafsir. Ora mudeng piye carane mudengan ngono. Nikmat, nek iso aku nikmat temenan, nikmat banget. Meneh nek wis cerita tentang Israiliyat. Israiliyat cerita-cerita yang berkaitan dengan peninggalannya Bani Israel. Itu seru meneh nek sampean masuk kepada riwayat Imam Tobari. Seperti halnya cerita perselisihan atau cerita antara iblis dengan Nabi Adam itu dibahas detail. Buahnya itu apa? Khilaf. Dokone ku sampai 60 khilaf misalnya seperti itu.
Iku mbok goleki artine Google ya angel waduh ae. Tapi seru gitu loh. Kemudian apalagi ketika cerita Nabi Yunus, Nabi Nuh ya. Kayu apa yang dibuat ketika untuk membuat kapal, berapa lamanya dan lain-lain. Nek maca tafsiran ini seru. Terus nek gini Israiliyat itu kalau mensifati surga karo neraka itu detail daripada Al-Qur'an. Daripada hadisnya Kanjeng Nabi. Itu untuk bahan informasi asik gitu ya. Untuk bahan informasi asik. Nanti di akhir zaman itu nanti ada hewan bukan dabah. Hewan yang kepalanya di neraka, buntutnya dan kakinya di bumi. Oh, no bakal ono kono iku. Oh, iku tafsir itu makanya. Seru pokoknya ya. Uli Wil. Kok Uli iki Uli Wildan iki. Nah, iku kenapa harus diidghamke? Itu juga dibahas itu. Nah, kemudian kalau baca tafsir itu nanti masuk ke ranah qiraah sab'ah, bahkan qiraah syadzah. Oh, seru itu. Nanti seru. Bukan apa namanya? Bukan abal-abal. Makanya kalau saya baca itu setengah juz iso karo tafsir iku wis weluk kanggo aku loh untuk saat ini. Mbok besok iso tambah mana ya alhamdulillah kan gitu. Nek sampean sak halaman se utawa sak ayat se lumayan ya. Sing paling kesel iku nek wis muni ayat tentang hukum kayak tentang hutang piutang, terus ayat tentang zihar, li'an dan lain-lain itu rada abot. Tapi seru mawon. Pun. Paham nggih? Al haditsu sadisu wa anhu radhiyallahu anhu qala wallahu a'lamu bissawab. Ya, itu sebagai intermezzo. Yo sebenarnya saya pengen juga sebelum Tajridus Shoreh pengen ngajak sampean baca tafsir tapi kayaknya urung wayahe. Wong aku dhewe sedina setengah juz alhamdulillah kok era. Pun kita zikir talqin istilah. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah 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 Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah 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 شهد القادر ولي الله يا مولانا يا رحمن بالعطاء جد يديا بالنبي خير الورى لا تحرق لا بالنيران أعطنا كل المنى وأرقنا في الحسن وأجيب لنا دعاء كل وقت والأحيان وامسنا ثوب الرضا نحن مع كل الإخوان واختم بالحسن لنا وسلنا من الأدران فلنا كنز له في البرايا
خير شان كلمة أنوارها أخمدت حر النيران لا إله إلا الله أروت قلب ظمآن نشرها قد فاح في كل حين وزمان سرها يكسو البهاء وعطايا والرضوان قد يرى من قالها بين حور والولدان من قد يذكرها فازما بين الأقران يا لها من كلمة أشرقت منها الأكوان قد غدت مشهورة بين إذن ثم الجان وغدا ذكيرها حائزا كل الإحسان نائلا من ربه دون كيل أو ميزان ربنا انفعنا بها يا عظيم يا منان وبها قدم عمرنا قبل إدراج الأكفان واجعل قبرنا بها في الماء مثل البستان واحفظ الأجسامنا فيه من أكل ديدان واجعلها في حشرنا أسانا في الأحزان واجعلها في حشرنا أسانا في الأحزان واسقنا يا ربي من حوضها العذب الملآن وبها يا ربنا اسقنا على الجنان في جوار المصطفى ذي العلا بحر الرضوان فعليه ربنا صلي في كل زمان فعليه ربنا صلي في كل زمان وعلى أزواجه وعلى آل العيان وعلى أصحابه أهل الفضل والعرفان ما بدا بدر الدجى وفشى نشر الريحان وغدا في روضه يتثنى غصن بان خيريا خيريا الشيخ عبد القادر الجيلان كليا كليا الشيخ عبد القادر الجيلان خيريا خيريا الحبيب علي الحبشي كليا كليا الحبيب علي الحبشي خيريا خيريا حبيبي الهردواني كليا كليا حبيبي الهلواني خيريا خيريا
شيخنا أحمدي قل يا شيخنا أحمدي خيري يا قل ما شيخنا قل يا كل مشايخنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شهد قدير ولي الله محمد رسول الله شهد القدير ولي الله تقبل الله منا ومنكم صلوا على النبي محمد.